Apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah oleh dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan Dia yang kuat. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik, ya, tidak kurang satu apapun, selalu sehat, bersuka cita, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Teman-teman, kali ini saya akan sharing teman-teman satu hal, ya. Tadinya saya sudah menyiapkan satu topik, ya, yang sangat-sangat urgent untuk saya bagikan, ya teman-teman, ya, yaitu tentang siapa itu Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena apa teman-teman? Karena menghujat Roh Kudus itu adalah dosa tidak berampun. Artinya kita harus mengenal Roh Kudus ini sebaik-baiknya teman-teman. Tidak boleh salah dalam memahami Roh Kudus. Nah, tapi berhubung, ya, ada satu hal yang harus saya counter secepatnya teman-teman, supaya virus ini tidak merebak kemana-mana dan tidak membuat bingung umat, ya teman-teman, ya, tidak membuat bingung teman-teman semuanya. Dan saya terdorong, ya, untuk lagi-lagi mengcounter apa yang dibahas oleh seorang, ya, katanya, saya tidak tahu, mungkin dia profesor, doktor, entah apalah, ya. Dia seorang yang hebat katanya teman-teman. Dia seorang pengajar yang luar biasa. Dan dia sudah menulis banyak buku teman-teman. Wow, dahsyat sekali orang ini, ya teman-teman, ya. Dan karena kehebatannya itulah dia terlihat sangat arogan, sangat sombong, ya. Dan dia mungkin melebihi Tuhan teman-teman, ya. Saya tidak tahu lagi, ya, orang ini, aduh, ya teman-teman, ini apa, jadi sepertinya dia panik, ya teman-teman, dia panik dan dia memposting, ini jilid 5 teman-teman videonya, ya. Jadi dia dalam mendiskreditkan Rina Solihin itu berjilid-jilid teman-teman. Nah, hari ini saya melihat, ya, itu jilid kelima teman-teman yang dia post di YouTube, ya. Bagaimana caranya supaya orang tidak mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Rina Solihin, karena dia bilang Rina Solihin ini sangat berbahaya. Betul teman-teman, ya, saya sangat berbahaya, amin, ya. Pertanyaannya, berbahaya bagi siapa? Saya katakan Rina Solihin sangat berbahaya bagi iblis teman-teman, karena saya dari dulu saya selalu gencar, ya, menyerang yang namanya iblis. Musuh saya itu, musuh terberat saya adalah iblis teman-teman, ya. Jadi dan si iblis ini tidak tinggal diam teman-teman, dia memakai macam-macam orang, ya, untuk menyerang, untuk mematahkan, ya, penginjilan-penginjilan yang saya sampaikan. Karena iblis tidak mau banyak orang diselamatkan, ya. Jadi dia tidak bisa menyerang apa yang saya katakan, tapi kemudian dia menyerang pribadi saya teman-teman, ya. Kemudian dia memutarbalikkan apa yang saya katakan. Persis itu adalah sifatnya iblis, memutarbalikkan perkataan orang teman-teman, ya. Nah ini, jadi saya membuat video ini, saya sebenarnya tidak mau teman-teman, ya, menjawab lagi orang yang satu ini. Tapi video kelima ini saya bilang serius, ya, ini harus saya counter, ya. Banyak orang menyarankan supaya selesaikan saja secara intern gitu, ya. Secara intern, diskusikan, ngopi-ngopi kayak di mana gitu kan. Jangan di YouTube.
Nah, tapi jangan salah teman-teman, dia ini sengaja ya keluar-keluar di YouTube menyerang saya itu supaya dia bisa namanya naik begitu. Saya tidak tahu apakah dia sedang tenggelam, saya tidak tahu teman-teman ya. Jadi dia memang sedang membuat sensasi begitu ya. Dia membuat sensasi dan dia tidak kuat ya untuk melihat orang kok bisa seorang murtadin katanya baru bertobat lebih didengarkan orang daripada dia, mungkin begitu ya, saya nggak tahu juga ya. Karena saya lihat dia itu sangat tendensius dan begitu getol untuk menjatuhkan saya begitu ya teman-teman ya. Dia mengatakan saya, lagi-lagi dia menuduh saya oneness ya, dan dia bilang dia membuktikan saya, buktinya ada 10 gini, dan saya lihat tidak ada satupun bukti itu begitu ya, tapi dia menafsirkan apa yang saya katakan ya. Jelas-jelas teman-teman boleh lihat ya, para viewers, para subscriber saya tentunya sudah mengikuti semua video-video saya ya teman-teman, dan Anda adalah orang-orang yang cerdas ya kan. Semua puluhan ribu subscriber saya itu mengerti ya tentang konsep Allah Tritunggal yang saya jelaskan. Tidak ada mereka yang mengatakan bingung atau seperti apa. Bahkan mereka ada yang mengatakan dulu tidak mengerti sama sekali. Tapi setelah Ibu Rina menjelaskan jadi terang benderang ya. Jadi paham ya apa itu konsep Allah Tritunggal. Sangat paham begitu. Tapi yang orang satu ini, si GP ini ya teman-teman ya, katanya sekolah teologi, katanya dia sekolahnya apalah ya, S1, S2, S teler, S cendol, saya nggak tahu lagi ya teman-teman ya. Tapi dia tidak pernah mengerti ya tentang konsep Tritunggal yang saya jelaskan. Dia bingung terus ya, bingung lagi ya. Orang ini saya nggak tahu, orang lain yang tidak sekolah teologi aja pada mengerti semuanya begitu ya. Dia katanya sekolah teologi lah, tulis buku lah ya kan, kok nggak ngerti-ngerti gitu tentang konsep Tritunggal yang saya jelaskan begitu ya. Aduh, lagi-lagi menuduh saya, tetap menuduh saya oneness. Capek deh ya, capek deh dengan kamu ini ya. Oke teman-teman, tapi saya ambil positifnya teman-teman ya, walaupun caranya sedikit brutal ya. Dari ada hate speech di situ ya, ada ujaran kebencian di situ ya kan, tapi saya ambil positifnya teman-teman. Saya menganggap orang ini perlu saya jelaskan ulang tentang konsep Tritunggal ya, yang saya yakini ya, yang juga merupakan konsep Tritunggal yang kami yakini dari gereja Baptis ya. Dan penjelasan ini ya semoga bisa membuat teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih semuanya tidak bingung teman-teman. Karena kalau tidak saya jawab, saya counter ya apa yang dinyatakan oleh si GP ini teman-teman, itu akan banyak sekali orang bingung ya kan. Orang akan bingung begitu. Jangan-jangan mereka juga termakan oleh fitnahan si GP ini bahwa Rina Solihin itu adalah oneness. Nah, sekarang saya mau katakan dulu teman-teman, saya jelaskan dulu apa bedanya Tritunggal dengan oneness ya. Mungkin banyak teman-teman yang kurang paham, kurang mengerti apa sih bedanya Tritunggal dan oneness itu yang diributkan hari-hari ini, dan begitu banyak orang tertuju ya, konsentrasinya ke masalah Tritunggal dan oneness yang diangkat hari-hari ini. Bahkan tetangga-tetangga kita yang di sebelah juga ikut menggoreng-goreng yang namanya konsep oneness dan Tritunggal yang dipertentangkan oleh umat Kristen sendiri, teman-teman ya. Jadi ini kesempatan aji mumpung ya. Mereka aji mumpung, mereka ingin mengail ikan di air keruh teman-teman ya. Jadi mumpung ini ya, mumpung ada pertentangan antara oneness dengan Tritunggal di dalam kekristenan, di antara penginjil, di antara apologet. Wow, bagi mereka itu sebuah kesempatan emas ya, untuk mendulang suara ya, untuk mendulang viewers, untuk mendulang subscribers teman-teman ya. Jadi mereka lah yang diuntungkan dengan adanya pertentangan ini. Nah, untuk itu saya
ingin menjelaskan sedikit ya, sedikit saja apa perbedaan Tritunggal dengan oneness. Nah, saya tidak menjelaskan secara teologis ya, secara jelimet ya, nanti teman-teman akan jadi pusing. Saya jelaskan yang gampang aja, yang mudah dipahami oleh semua orang ya. Tritunggal ya teman-teman, ya Tritunggal itu percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Ya, hakikatnya apa? Yaitu Allah. Ya. Nah, sementara oneness, perhatikan teman-teman, ini beda-beda tipis loh. Beda-beda tipis loh teman-teman, ya. Oneness percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Itu ya bukan 3 pribadi. Ya teman-teman, ya bukan 3 pribadi melainkan 1 pribadi, yaitu Yesus. Ya, jadi Bapa adalah Yesus, ya, Roh Kudus juga adalah Yesus. Sementara Tritunggal percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi, bukan pribadi yang sama. Jadi Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, ya. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Ya, jelas ya. Ya, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Tuh, bedakan ya. Mengapa dibedakan sedemikian? Karena memang fakta Alkitab mengajarkannya demikian. Teman-teman, ya. Karena apa? Karena Bapa, Roh Kudus, ya, dan Tuhan Yesus punya kehendak masing-masing, punya kehendak. Ya. Roh Kudus bisa bertindak. Ya, Yesus juga bisa bertindak, Bapa juga bisa bertindak. Jadi mereka punya kehendak, 3-tiganya punya kehendak, gitu. Jadi tidak bisa digabungkan, begitu. Kalau digabungkan, maka banyak ayat-ayat Alkitab yang tidak bisa dijelaskan. Ya, contoh, ketika terjadi di hari Pantekosta, ya ada suara yang berseru-seru dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, lalu ada Tuhan Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, saat itu turunlah burung merpati, ya, yaitu Roh Kudus ke atas Tuhan Yesus. Nah, 3 pribadi dalam waktu yang bersamaan tampil saat itu. Ya, kalau 3 pribadi ini adalah sama, yaitu Yesus, bagaimana dia bisa bersuara dari langit, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada burung merpati lagi yang menghinggapi Tuhan Yesus, dan plus pribadi Tuhan Yesus sendiri yang sedang dibaptis. Bagaimana ini menjelaskannya? Ya, bagaimana ini menjelaskannya dengan konsep oneness? Bagaimana? Ya, peristiwa ini hanya bisa dijelaskan dengan konsep Allah Tritunggal. Teman-teman, ya hanya dengan konsep Allah Tritunggal. Ya. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau konsep oneness tidak bisa menjelaskan ini, apakah Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Hah? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Kan nggak lucu, ya kan? Nggak lucu dong. Berdoa kepada diri sendiri, yang nggak lucu dong, ya kan? Nah begitu. Jadi banyak hal, banyak ayat yang akan ditabrak, ya, kalau salah memahami konsep ketuhanan, keilahian di dalam Alkitab. Ya. Nah, dari kitab Kejadian saja itu sudah digambarkan adanya Allah Tritunggal, yaitu saat penciptaan. Setelah kita jadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Nah, di situ jelas, di situ apa? Jamak, ya, jamak gitu, kita. Kemudian di perjanjian lama disebut Tuhan itu sebagai Elohim, ya. Him itu adalah jamak, tunggalnya adalah Eloah. Jelas itu di situ 3 pribadi, ya, yaitu Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan mereka memang satu apa? Satu hakikat. Ya, makanya di ayatnya jelas tertulis, ya, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, yaitu maksud satu di situ adalah satu hakikat, yaitu hakikat keilahian, begitu. Bukan satu pribadi, bukan, ya, tapi satu hakikat Allah. Ya, ketiganya adalah satu hakikat Allah, begitu. Bukan ketiganya adalah satu pribadi, bukan, teman-teman. Ya, nah, saya akan gambarkan, teman-teman, nanti saya akan gambarkan bagaimana kita melihat konsep Allah Tritunggal ini secara gamblang, ya, tidak usah berteori, ya, tidak usah pakai bahasa-bahasa teologis yang orang banyak nggak ngerti, ya. Jelaskan itu segamblang-gamblang mungkin dengan bahasa yang sederhana, sehingga orang-orang yang tidak sekolah teologi pun bisa paham, ya. Orang-orang Kristen yang sederhana pun bisa paham. Orang-orang Kristen awam pun bisa paham. Untuk apa Anda bawa-bawa bahasa teologis untuk menjelaskan Alkitab di YouTube? Ya, karena konsumen Anda itu adalah orang Kristen dalam semua kalangan, begitu, ya. Jadi jangan belagu, jangan bangga-banggalah dengan sekolah teologi Anda kalau apa yang Anda sampaikan tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami dengan baik dan benar oleh para pendengar. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat yang sangat penting, ya, bagi kita semua. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sombong, yang congkak, yang arogan, ya, merasa dia berpendidikan teologis, kemudian dia melecehkan orang-orang yang tidak menjalani pendidikan teologis, begitu kan? Tidak masuk ke sekolah STT, lalu menjadi penginjil, lalu menjadi apologet. Bagi dia itu di luar akal sehatnya, begitu, ya. Mana mungkin orang yang tidak sekolah teologi bisa jadi penginjil, ya. Bagaimana mungkin orang yang tidak sekolah teologi bisa mengajari orang, begitu, ya. Nah, inilah pandangan si GP terhadap para murtadin, dan dia menyamaratakan semua murtadin, teman-teman, ya. Mungkin dia kurang membaca Alkitab, saya dengar-dengar, ya. Dia itu lebih banyak membaca buku-buku, ya, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Dia nggak tahu bapak-bapak gereja itu juga banyak yang bidat, ya. Tuhan tidak mengajarkan kita, ya, untuk mendasari iman kita kepada tulisan-tulisan manusia, ya, kepada tulisan-tulisan yang di luar Alkitab, ya. Betul, rasul pun manusia, tapi rasul itu langsung diilhami, ya, oleh Allah ketika mereka menuliskan firman itu, ya. Beda dengan para penulis-penulis yang di luar Alkitab, ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita atau menubuatkan untuk mendasarkan iman kita kepada tulisan-tulisan orang, ya, termasuk bapak-bapak gereja, termasuk Gracia Pelo. Anda menulis buku 100 buku pun, ya, itu tidak akan mendasari iman saya, ya. Saya mendasarkan iman saya hanya kepada Alkitab, ya. 39 kitab PL dan 27 kitab PB. Total 66 kitab, ya. Dan saya tidak mengakui adanya kitab di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Nah, hanya 66 kitab saja. Ya, itu Anda harus tahu, ya. Nah, saya akan bacakan satu ayat untuk peringatan bagi para teolog-teolog yang sombong dan arogan, ya. Ya, melecehkan para penginjil, ya, yang tidak mengikuti sekolah teologi. Ya. Anda tidak tahu, belajar itu tidak harus di bangku kuliah. Ya, tidak harus di bangku kuliah. Ya. Belajar itu bisa dari siapa saja. Asal Anda belajar dari guru yang tepat, begitu, dari guru yang tepat. Saya belajar, ya, saya belajar teologi dari guru yang tepat. Walaupun saya tidak duduk di bangku, tapi saya belajar saya, ya. Jangan Anda anggap saya tidak belajar, ya.
Saya belajar banyak sekali. Dan guru saya guru yang sangat mumpuni. Sangat mumpuni. Ya, jangan main-main Anda. Saya belajar dari 4 doktor teologi. Ya, itu guru-guru saya. Belum lagi yang lain-lain. Yang doktor aja ada 4. Belum lagi yang S2, yang MTH. Ya, itu banyak sekali. Mereka itulah guru-guru saya. Ya. Jadi Anda jangan salah ya. Anda jangan katakan saya tidak belajar. Kalau saya tidak belajar, tidak mungkin saya percaya diri untuk membuka channel YouTube dan menginjili begitu banyak orang. Ya. Nah, itu akal sehat Anda harus dijalankan ya. Nah, saya akan bacakan teman-teman 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 30. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh bagi Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh ayat ini? Ya, orang-orang yang dianggapnya bodoh oleh manusia, dianggap bodoh oleh manusia, itu dipilih Allah loh. Ya, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Ya, dipilih Allah untuk memalukan ya Dia yang kuat. Jadi jangan underestimate ya dengan orang-orang yang memang dipilih Allah untuk memuliakan Allah, untuk memashurkan namanya, untuk memberitakan Injil. Anda boleh melihat sebelah mata ya orang-orang yang berani ya memberitakan Injil. Ya, mereka adalah orang-orang yang mungkin dianggap bodoh, ya, yang dianggap dianggap lemah, dianggap bodoh oleh Gracia Pelo, ya. Tapi Allah sudah memilih Rina Solihin untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk, dan bukan hari ini saja, tapi sudah berlangsung sejak tahun 2005. Oke? Jadi, sadarlah, Anda tidak punya hak untuk menghalang-halangi apa yang sudah dipilih oleh Allah. Ya. Kalau Anda menghalang-halangin saya menginjil, ya, Anda menghalang-halangin saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, Anda berhadapan sendiri dengan Tuhan Yesus. Ya. Anda berhadapan sendiri dengan Allah. Karena Allah sudah memilih saya, kok Anda pula yang bisa menghalang-halanginya? Sadarlah, ya, sadar, ya. Apa, ya, yang bodoh di mata Anda itu dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang seperti Anda. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, jadi jangan sombong. Jangan arogan, jangan sok pintar, ya, hanya Anda yang pintar, orang lain bodoh semua, ya. No, kalau engkau ingin bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan arogan, masih ada langit di atas langit.
kali ini saya diminta lagi oleh Gracia Pelo untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Ya, tidak masalah. Setiap saat saya siap untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Memang itu adalah perintah Tuhan. Ya, di 1 Petrus 3 ya ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi, ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, jadi bagi saya tidak masalah, ya kan? Kalau Anda terus meminta pertanggungjawaban iman dari saya akan berikan, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, Anda menuduh-nuduh saya lagi-lagi sebagai oneness. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada Anda, ya, bagaimana saya menjelaskan Tritunggal sesuai dengan versi saya, bukan versi Anda, ya. Nah, karena saya selalu mencoba bagaimana menjelaskan konsep, ya, Tritunggal ataupun menjelaskan firman Tuhan kepada semua pemirsa, ya, dimanapun berada, dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga dengan demikian mereka mudah untuk memahaminya. Ya, jadi tidak perlu gaya-gaya teolog, ya, memakai kata-kata yang orang nggak ngerti untuk apa, begitu. Anda mau cuap-cuap sampai kemana-mana, kalau orang nggak ngerti, Anda mau apa, ya? Jadi cukup pakai bahasa yang sederhana, pakai logika sehat, ya, dan jelaskan itu sehingga orang banyak yang terberkati. Orang yang tadinya nggak ngerti jadi mengerti, ya. Orang tadinya mengerti kira-kira jadi semakin mengerti. Nah, itulah baru penginjilan itu jadi berbuah. Teman-teman, saya akan mencoba untuk menggambarkan, ya, tentang Allah Tritunggal ini dan menjelaskan secara sangat-sangat simpel, teman-teman, ya. Nah, mari kita simak baik-baik, ya, bagaimana saya menjelaskan tentang konsep Allah Tritunggal ini sehingga teman-teman bisa memahaminya dengan sangat-sangat mudah, ya, teman-teman, ya. Mari kita lihat, ya. Ada A, ada B, ada C, ya. Si A itu namanya Yesus Kristus, ya. Si B namanya Yesus Kristus, ya. Si C namanya Roh Yesus. Pertanyaannya, apakah si A, si B, dan si C adalah pribadi yang sama? Apakah si A, si B, si C adalah pribadi yang sama? Coba teman-teman, ya. Si A namanya Yesus Kristus. Si B namanya Yesus Kristus. Si C namanya Roh Yesus. Saya tidak menyebut adalah, ya. Ya, si Gracia Pelo sangat salah kaprah memahami saya. Saya tidak menyebut adalah Yesus Kristus, ya. Si A adalah Yesus Kristus, si B adalah Yesus Kristus, si C adalah Yesus Kristus. Itu beda. Saya tidak menyebut adalah, tetapi namanya. Karena si A adalah Bapa, si B
adalah Anak. Sise adalah Roh Kudus. Tidak sama, ya. Tidak sama. Ya. Jadi A, B dan C itu tidak sama. Ya, dia tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi, bukan 1 pribadi. Tapi saya katakan nama Bapa adalah Yesus. Betul, karena ada dasar ayatnya. Ya. Nama Roh Kudus adalah Roh Yesus. Betul, ada ayat firman Tuhannya. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa saya mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yesus? Ini yang tidak dipahami oleh Gracia Pelo. Dia bingung, ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, tapi yang saya katakan adalah nama Bapa adalah Yesus. Nama, ya, bukan pribadinya. Ya, namanya adalah Yesus. Ini dikatakan oleh firman Tuhan sendiri, ya, Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, jadi nama Bapa itu memberikan nama kepada anak ini, putra ini, Yesus. Ya, lalu saya mengatakan bahwa nama Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Itu pun berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Bukan saya mengarang-arang. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Ya, saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Adakah roh lain dari Roh Yesus selain Roh Kudus? Roh apa? Tolong Anda kasih tahu saya kalau ada. Gracia Pelo. Ya. Kemudian Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Roh Yesus Kristus itu ada gitu, tertulis di Alkitab. Jadi jangan Anda kira saya mengada-ngada, Gracia Pelo, ya. Saya tidak mengatakan Roh Kudus adalah Yesus seperti Anda tuduhkan, ya. Saya tidak pernah. Boleh buktikan ucapan saya. Anda boleh lihat di semua video saya, yang hampir 100 video. Silahkan Anda cari di video saya kalau ada saya pernah mengatakan, ya, Roh Kudus itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus. Ya, saya tidak mengatakan demikian. Ya, jadi jangan mengada-ngada. Anda mengarang-arang, ya, tidak berhenti-henti, ya, untuk sebar hoax, ya. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, ya, saya ulangi, ya, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi. Ya, 3 pribadi. 1 hakikat, yaitu Allah. Ya. Yang menjadi saksi di sorga adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1, yaitu 1 hakikat, bukan 1 pribadi. Saya tegaskan sekali lagi, bukan 1 pribadi, tapi 1 hakikat. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa mereka itu adalah 3 pribadi? Yaitu dari fungsinya, dari tugasnya, dari tugas yang mereka lakukan. Ya, Bapa itu merancang program penyelamatan. Ya, Bapa itu adalah perancang program penyelamatan, yaitu rancangan keselamatan melalui iman kepada penebus, juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa harus dihukum di neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi karena Allah itu Maha Kasih, Allah tidak mau semua orang ini masuk neraka. Tidak seorang pun yang Allah inginkan binasa di neraka. Allah mau semua orang ini diselamatkan. Itulah sebabnya, ya,
Allah merancang jalan keselamatan itu satu-satunya adalah melalui penebusan oleh Sang Juru Selamat yang mati di kayu salib bagi penebusan dosa seisi dunia. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, yang tidak percaya harus menjalankan sendiri hukumannya di neraka. Hukuman atas dosa-dosanya. Oke? Lalu putra atau anak, yaitu Yesus Kristus, tugasnya adalah mengeksekusi ya program penyelamatan yang sudah dirancang oleh Allah. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk mengeksekusi rancangan penyelamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Ya, dia ingin menggantikan semua manusia ini dihukumkan karena dosa-dosa mereka. Tentang ini sudah dinubuatkan mulai dari Perjanjian Lama. Lebih spesifik di kitab Yesaya. Itu tentang penyalibannya, tentang penderitaannya, itu semua sudah dituliskan di sana. Ya, bahwa dia adalah penebus dan juru selamat dunia. Teman-teman, ya. Jadi Bapa perancang, ya, yang merancang program penyelamatan, ya, bagi manusia agar manusia terbebas dari hukuman neraka karena dosa. Karena semua manusia sudah berdosa dan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang kudus. Tidak ada. Semua manusia sudah berdosa. Jadi Allah yang Maha Kasih itu tidak mau itu terjadi. Semua manusia dihukum di neraka. Allah yang Maha Kasih itu tidak mau itu terjadi. Maka dia merancang program penyelamatan melalui penebusan. Karena hanya dengan cara penebusan inilah cara yang sangat adil bagi seluruh umat manusia. Ya. Karena bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak butuh uang, ya. Tidak butuh usaha. Tidak butuh keringat untuk mengejar keselamatan itu. Tapi hanya dengan iman yang benar kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tapi iblis membuat 1000 jalan dan mengatakan inilah jalan ke sorga. Tapi sudah dikatakan di kitab Amsal, banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi, betapa pentingnya kita memiliki iman yang benar kepada Sang Juru Selamat. Dari mana kita bisa memiliki iman yang benar kepada Sang Juru Selamat? Tentunya berdasarkan kepada firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan berdasarkan tulisan-tulisan si A, si B, si C, si D. No. Berdasarkan kesaksian para nabi dan para rasul. Cukup. Itu cukup. Ya. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus ini tugasnya apa? Yaitu sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan tadi, yaitu menjaga mereka, mendampingi mereka, mengajar mereka, ya, kepada seluruh kebenaran Allah supaya mereka berjalan lurus on the track sampai Maranatha. Ya. Jadi ini by system. Penyelamatan by system, ya. Tuhan tidak mengizinkan kita yang sudah selamat ini berjalan sendiri, ya. Tidak, tapi kita dituntun, kita dibimbing, ya. Kita dipelihara oleh yang namanya Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita. Jadi jelas, ya, ada 3 pribadi yang punya tugas yang berbeda-beda.
Kalau satu pribadi tidak mungkin bisa menjalankan 3 tugas ini sekaligus. Kalau satu pribadi berarti ketika Yesus disalibkan dan mati 3 hari 3 malam, berarti sorga itu kosong. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Hanya dengan konsep Allah Tritunggal, semua firman Tuhan bisa dijelaskan dan tidak ada yang terabaikan. Begitu. Tidak ada yang dilabrak, ya. Tidak ada yang dilangkahi, tidak ada. Semua klop satu sama lain. Semua firman Tuhan di Alkitab hanya bisa dijelaskan dengan konsep Allah Tritunggal. Saya tidak tahu apakah pengertiannya Gracia Pelo seperti saya atau seperti apa. Terserah, pengertian dia ya pengertian dia. Dia tidak bisa memaksakan pengertian dia kepada saya. Begitu. Emang Anda siapa? Anda punya otoritas apa? Sehingga orang harus setuju dengan Anda. Anda punya otoritas apa? Apakah Anda seorang rasul? Ya, yang orang harus percaya kepada apa kata Anda. Anda tidak punya otoritas apa-apa, sorry. Ya. Saya pribadi, saya standing on the Bible. Bukan dari tulisan-tulisan orang. Ya. Karena bahaya sekali kalau orang mengabaikan Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, kemudian banyak membaca buku-buku teologi, yang ada tersesat, saya katakan. Ya, karena Anda tidak akan bisa membedakan mana tulisan yang benar, mana yang tidak benar, mana tulisan yang membawa Anda kepada kebenaran, mana tulisan yang membawa Anda kepada kesesatan. Anda tidak akan bisa membedakan kalau terlalu banyak membaca buku teologi sebelum Anda memahami konsep-konsep dasar iman kekristenan secara baik. Ya, ada 3 ya konsep dasar ya iman kekristenan yang harus dipahami oleh seluruh umat Kristen. Pertama, doktrin Alkitab. Ini harga mati, ya. Harga mati. Mengapa saya katakan demikian? Ya. Tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab, baik lisan maupun tulisan. Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan. Ya, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Finish. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Hanya inilah 66 kitab sebagai pijakan dasar iman kekristenan. Itu doktrin Alkitab. Kemudian doktrin keselamatan. Ya. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada. Ya. Jadi ada yang mengatakan, saya percaya Yesus, iya, saya percaya Yesus, tapi saya percaya juga dengan si ini gitu, nggak bisa. Ya. Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Anda mengimani bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa Anda. Ya, Anda mengamini, ya, bahwa Dia sudah menggantikan Anda dihukum dan sekarang Anda hidup bagi Dia. Ya. Hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Engkau percaya bahwa Dia sudah menggantikan dirimu dihukum. Ya. Dan engkau menggantikan Dia hidup. Terjadi transaksi rohani. Pertukaran. Ya, Yesus Kristus mati bagimu dan engkau hidup bagi Dia. Terjadi transaksi rohani. Begitu. Ya, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus seseorang bisa diselamatkan. Di luar itu tidak ada keselamatan.
Oke. Ini ya yang harus dipahami oleh semua orang percaya. Kemudian doktrin gereja. Ya. Kita meyakini bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Ya. Jadi tubuh Kristus itu bukan seluruh Kristen seluruh dunia, bukan. Ya. Kristen di seluruh dunia itu adalah tubuh Kristus. Salah. Tubuh Kristus adalah jemaat lokal. Kepalanya adalah Kristus. Itu kata firman Tuhan. Kepala jemaat adalah Yesus Kristus. Makanya saat itu ketika Saulus ditangkap di perjalanan menuju Damsyik, apa kata Tuhan Yesus? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus sampai bingung. Kapan saya menganiaya Yesus? Saya tidak pernah menganiaya Yesus. Tapi dia hanya menganiaya jemaat. Tapi Tuhan Yesus berkata, mengapakah engkau menganiaya aku? Artinya jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jadi teman-teman, jangan coba-coba Anda menganiaya jemaat Allah. Ya, jangan coba-coba Anda menghalang-halangin jemaat Allah untuk beribadah. Jangan coba-coba Anda membakar tempat ibadah dari jemaat Allah. Anda berurusan langsung dengan Tuhan Yesus, bukan dengan jemaat. Ya. Saya sudah banyak memberikan contoh. Ketika orang menganiaya jemaat Allah, apa yang terjadi? Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Dan Kristus itu adalah kepala. Makanya gereja yang alkitabiah tidak memakai sistem sinode, saya katakan. Ya, tidak ada sinode. Karena kepala jemaat adalah Kristus. Jadi banyak hal yang harus kita tahu ya teman-teman tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang harus kita belajar terus. Ya, jangan merasa kenyang, sudah puas ya dengan apa yang kita ketahui. Masih banyak hal yang harus kita ketahui. Nah, teman-teman, ya. Jadi saya pastikan sekali lagi ya kepada teman-teman semua, jangan termakan dengan ocehan Gracia Pelo bahwa Rina Solihin adalah oneness. Tidak ada buktinya. Ya, tidak ada buktinya. Sebagai penutup teman-teman, saya cermati 5 video dari Gracia Pelo ini, itu tidak lebih dari penggiringan opini teman-teman ya, penggiringan opini agar banyak orang tidak lagi mendengarkan penginjilan dari Rina Solihin ya. Dan ini saya pastikan adalah iblis ya, karena iblis yang menghalang-halangin Injil diberitakan, karena iblis yang terbakar jenggotnya kalau kebenaran diberitakan ya. Hanya iblis yang merasa meradang kalau firman Tuhan diberitakan, karena iblis tidak mau ada orang diselamatkan. Jadi teman-teman, hati-hati dengan orang disebut sebagai serigala berbulu domba. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman ya. Nah, si Gracia Pelo ini ya, saya cermati video kelimanya ini teman-teman, itu secara terang-terangan ya telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Rina Solihin ya, secara terang-terangan telah melakukan pembunuhan karakter terhadap penginjil Noverina Solihin, dan ini adalah sifat iblis ya. Iblis tidak mau ya ada orang-orang yang bersemangat menginjil ya. Iblis tidak mau banyak orang diselamatkan. Iblis tidak mau banyak orang mengenal kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh Gracia Pelo. Dan saya perhatikan teman-teman ya,
si Gracia Pelo ini memproklamirkan keasliannya, yaitu kesombongannya, ya. Dia sedang meninggikan diri, ya. Dia sedang mempromosikan dirinya, ya, sebagai orang yang lebih hebat, ya, dari Rina Solihin. Rina Solihin itu tidak ada apa-apanya, ya. Tidak sekolah teologi, ya kan? Dia sekolah teologi. Dia sudah menulis buku, ya. Dia sudah menulis tesis katanya, ya. Dia S2, S3, S-teler, campur, ya kan? Nah, itu. Gracia Pelo, saya katakan kepada Anda, ya. Tuhan menyiapkan 2 alat, ya, bagi manusia untuk mengenal kebenaran. Pertama, Alkitab. Alkitab. Yang kedua, akal sehat. Ya. Alkitab dan akal sehat, 2 alat yang bisa dipakai oleh setiap orang untuk mengenal kebenaran Allah. Baca Alkitab, nyalakan akal sehat, dan berdoa, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, minta pimpinan dari Roh Kudus. Maka Tuhan sendiri yang akan membuka pikiran Anda dan saya untuk mengenal kebenaran. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, ya, untuk kita sama-sama mencamkan, ya, pernyataan ini, teman-teman. Ini sangat dibutuhkan di hari-hari seperti sekarang, teman-teman, ya, di mana muncul banyak pengajaran, ya, banyak orang-orang tampil mengklaim dirinya yang paling benar, ya, mengklaim pengajarannya lah yang paling benar, teman-teman, ya. Tapi jangan terima itu mentah-mentah, teman-teman. Harus diuji lagi, ya. Firman Tuhan sudah mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, teman-teman, ya. Dan juga dikatakan, orang cerdas dan berhikmat tidak hanya bisa membedakan yang benar dengan yang salah, ya, tetapi bisa membedakan mana yang benar, mana yang hampir-hampir benar. Ini penting. Ini sangat penting, teman-teman. Karena perbedaan antara barang asli dengan palsu itu sangat tipis. Ya, perbedaan barang asli dengan palsu, saya katakan sekali lagi, sangat tipis, teman-teman. Ya, barang palsu dengan asli itu secara sepintas kita lihat itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, mirip sekali, ya, mirip sekali. Nah, justru ini yang membutuhkan ketelitian, kejelian kita, teman-teman. Kalau barang itu berbeda, itu nggak masalah, tidak masalah, ya. Tapi kalau barang itu mirip, itu dibutuhkan hikmat dan kecerdasan Anda untuk mendeteksi mana barang palsu, mana barang asli, teman-teman, ya. Jadi hari-hari ini barang palsu dan barang asli sedang overacting, teman-teman, ya. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai Anda tertipu, teman-teman, ya. Jangan sampai tertipu. Cara mengujinya seperti apa? Ya, seperti apa? Cara mengujinya, jangan berpatok kepada hanya satu doktrin saja. Oke, dia benar dalam doktrin Tritunggal. Tapi kita harus juga perhatikan doktrin-doktrin yang lainnya. Kira-kira bertentangan tidak dengan Alkitab? Begitu banyak pengajaran, begitu banyak doktrin, ya, dalam Alkitab. Tapi apakah semuanya Alkitabiah? Bisa jadi. Contoh, dari 10 doktrin, cuman 1 yang benar. Itu Anda jangan percaya, jangan ikuti orang seperti itu, ya. Harus semua klop, ya. Dalam 10 doktrin hanya 5 yang benar, 5-nya salah, jangan Anda ikuti, ya. Kalau ada 10 doktrin, 10-10-nya harus benar, itu yang Anda ikuti, teman-teman, ya. Itulah yang akan membawa Anda kepada keselamatan.
Karena itulah tidak berlebihan, ya. Ketika Tuhan Yesus ditanya, sedikit sajakah yang akan selamat? Tuhan, sedikit sajakah yang akan selamat? Ada yang bertanya demikian. Apa jawab Tuhan Yesus? Masuklah ke dalam pintu yang sesak itu. Banyak orang akan memasukinya, tapi mereka tidak akan mampu memasukinya. Teman-teman, pintu sorga itu sangat sempit dan sedikit saja orang yang bisa memasukinya. Dan pastikan itu adalah Anda. Ya, Anda ada di antara yang sedikit itu, teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir kalau Anda minoritas, kalau Anda beda sendiri, itu adalah rahmat. Ya. Jangan bangga jadi mayoritas. Jangan, ya. Karena isi neraka itu adalah mayoritas. Ya. Yang minoritas, yang sedikit itu, itulah mereka yang bakal masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Dan juga Tuhan Yesus terlihat, teman-teman, sangat pesimis. Ya. Dia berkata, ketika anak manusia datang, ketika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Saya ulangi, Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Apa artinya, teman-teman? Ya, semakin hari iman orang Kristen akan semakin melenceng, akan semakin tergerus, ya, akan semakin dikacaukan, ya, akan semakin nggak benar imannya, teman-teman. Ya, makanya Tuhan Yesus sangat pesimis, ya, seolah-olah Tuhan sih tidak pesimis, cuman hanya memberikan tanda-tanda, teman-teman. Ya, dia memberikan tanda-tanda, ya, ketika anak manusia itu datang, akankah ia dapati iman di bumi? Sungguh pesimis. Untuk itu, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rohani sangat-sangat penting untuk Anda miliki, teman-teman. Ya, tidak bisa lagi dianggap sampingan. Ya, tidak bisa lagi dianggap sepele, hal yang tidak penting, tidak bisa. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Dan juga Tuhan sudah mengingatkan, ya, akan tampil guru-guru palsu, teman-teman. Ya, guru-guru palsu. Ya, ini yang harus kita waspadai. Ya, kita akan bacakan 2 Petrus 2, teman-teman, ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan ini supaya kita waspada, teman-teman. Ya, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak, ya, yang hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ya, jadi harus waspada, harus berhati-hati, teman-teman. Ya, jangan percaya kepada setiap pengajaran. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Teman-teman, saya kira sekian dulu video saya kali ini, ya, teman-teman. Dan percayalah, saya tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun. Ya, walaupun manusia seperti Gracia Pelo, saya sudah memaafkan dia. Ya, saya sudah serahkan dia kepada Tuhan, teman-teman. Karena Tuhanlah yang bisa memberikan penghakiman yang sangat adil kepada orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Gencarnya, ya, serangan Gracia Pelo ini terhadap saya, itu membuat 2 pengacara saya
jadi gregetan juga teman-teman ya. Di rumah saya itu ada 2 pengacara, suami saya dan anak saya teman-teman ya. Mereka mengatakan ini keterlaluan ini orang ya. Kalau sudah bisa dibilang itu pencemaran nama baik ya kan, dan penyebar berita hoax. Saya nggak tahu kedepannya akan seperti apa, saya tidak tahu ya. Cuman saya katakan Gracia Pelo ini harus berhati-hati. Itu saja. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih atas kesediaan Anda untuk menonton video Noverina Solihin. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa bermanfaat ya untuk iman kita teman-teman ya, membuat kita semakin bergairah lagi di dalam Tuhan. Teman-teman, bersama saya Rina Solihin, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mara